Oleh Allah umur panjang, alhamdulillah. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Ini kita yang berada dalam masjid ini adalah hamba-hamba pilihan, karena tidak semua orang yang dapat itu. Kadang umur panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang indah ada karena sibuk. Walaupun di awal Ramadan masih sibuk juga, dan kita tidak ada. Dan alhamdulillah masih diberikan oleh Allah, maka kita syukuri agar kita menjadi abdun syakurah, hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Nurul Islam Piai Tangah yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, alim ulama cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito, kaum ibu bunduh kanduang, para pemuda, pari paga dalam nagari, hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hari baru mana sana kok? Setengah 9. Itu jam 2, setengah 2 no, kan? Setengah 2 yang dulu ya nak. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, waktu kita tidak lama, karena sekarang adalah masih awal Ramadan, yang menahan sehari go baru, yang tarawehan kini malam nan kedua. Alhamdulillah kita ramai hadir di masjid. Yang ndak biasa datang, alhamdulillah lai tibo. Kebiasaan ini kita pelihara terus. Bu, lai terang bu? Ndak pakai mic terang aja. Ya awak sedang di hati tentu iyo. Nyo kadang-kadang kawan saya di hati kan lupa loh di bawah, oke. Tapi alhamdulillah, lai ndak panik Pak saya lihat kawan deko seterita. Masya Allah. Ini baru pertama kali saya naik mimbar ini, yang setinggi kok. Alhamdulillah. Baik. Jadi yang penting bagi kita adalah yang akan kita pelihara itu, karena mumpung ini masih di awal Ramadan, makanya selalu diingatkan. Karena agama itu memang mengingat awak darui. 5 waktu sehari semalam buat dingian. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus begitu. Dingian tarui sampai biloh wak dingian sampai mati. Alah mati ndak lah doh. Sadang lai dingian dah indak ju. Boleh kalau ndak dingian. Karena memang agama itu selalu mengingatkan. Karena manusia itu sering lupa. Maka oleh sebab itu, bagi kita sebagai umat, Ramadan ini bukanlah ibadah yang kita lakukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi adalah ada nilai-nilai amaliyah di dalamnya. Ada yang mencatat doa. Oh iya, kita tidak ada dikasih judul sama panitia gitu kan. Kita ragu, makanya kontak udah awak tadi gitu kan. Lai jadi yang mau dipiai kodan. Oh yo Ustaz gitu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, nya kadang-kadang kan sebagian masjid mushola kan ada dibuatkan temanya gitu kan, judulnya. Nah, sekarang karena mumpung awal Ramadan adalah kalau pakai judul, mau ke judul, yo
Ndak. Iyo ndak. Indah iyo. Wih. Semangat, semangat. Ya. Baik, boleh. Amalia yang hebat di bulan Ramadan. 1. Jika orang mencatat ni tunggu lama tu mah. Ya, dengar saya dah. Kau dah simak di YouTube-nya kau deh. Buka saja nanti Herman Tanjung. Ya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang sering abai dan sering terlupakan atau memang dilupu-lupuan. Tapi begitulah cara manusia. Nah, makanya alhamdulillah awal muqaddimah tadi kita sudah sampaikan. Kita ini adalah manusia pilihan. Waktu luang. Beda itu Bapak Ibu. Banyak manusia yang lain duit gini kok, umurnya panjang, badannya sehat, tapi waktu luang tu tidak ada untuk ibadah. Karena dia mencari waktu luang. Jangan waktu luang tidak usah dicari, tapi luangkan waktu. Kalau waktu luang kan dicari tidak kau sobok do, sampai taruh itu mah. Nyo ado-ado situ. Tapi luangkan waktu untuk ibadah. Jadi amaliah yang terpenting bagi kita di bulan Ramadan adalah, kemarin khutbah Jumat juga kita sampaikan itu, karena mumpung masih di awal-awal Ramadan. 1. Pelihara salat 5 waktu. Yang jarang salat, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jarang anak awak solat, biasakan, wajib. Apalagi kalau laba umuah inyo baligh dan berakal. Hati-hati itu. Kalau anak sudah baligh dan berakal, apalagi kalau akalnya sehat, itu sudah wajib bagi dia. Kata Rasul, muru auladakum bis shalah. Suruhlah anak-anakmu mendirikan solat. Apabila dia berumur 6 atau 7 tahun, fadribu, boleh dia dipukul, dimarahi, diberangi, dikarean. Kalau dia tidak solat, apabila berumur 9 atau 10 tahun, iko anak lah kadang awak padiah saja, itu kan salah awak. Nanti dia besar itu susah untuk sholat, karena memang banyak kaduan kayak gitu. Dia payah menyuruh sembahyang, buya ndak namo sholatnya dosnya. Lah barau muha lah 50 tahun. 50 tahun. Bapak Ibu, Nabi menerima wahyu umur berapa? 40 tahun. Kenapa umur 40 tahun? Allah menganggap umur 40 itu manusia itu lah normal, lah stabil, lah parasnya tu. Kalau ada yo umur 40 lebih hendaknya solat ya doh, ndak stabil, ndak normal, ndak warasnya tu doh. Jadi makanya penting ibadah itu. Barakakak awak do di siku gua. Mana Pak RT do Pak RT gua. Barakakak awak. Nah, kalau payah mana kupon daging korban kepatang bara. Itu salah. Rumi mana lo ah. Le do 50 ah. Ah, 100. 200. Ha, anggaplah 150 ah. 200 berarti 200 kakak tu. Seorang saja di dalam rumah tu datang kamari gua. Seorang saja. Malatui masjid gua mah. Pulai kalau dibawa oleh istri, pulai kalau bini lebih lo dari cik, anak pasti ramai. Memang ibadah itu memang barik, berat. Karena perjalanan yang terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Kalau ke agor itu sebantang itu daki itu. Pulai kalau ada hadiah di situ, gerak jalan santai, hadiahnya mobil Avanza. Jam 3 lama nunggu situ tu mah pagi. Jam 3. Kenapa? Hadiahnya nampak. Di sini hadiahnya jauh lebih hebat dari Avanza tu. Siapa yang solat sunnah
sebelum subuh 2 rakaat. Biasakan terus 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia jo isinya lebih rancak 2 rakaat itu tuh. Kenapa? Tidak nampak. Kalau di gor tuh ya nampak. Tapi begitulah. Pelihara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong sekali lagi, kenapa sering di mana-mana kita seru, kita ajak, kita panggil umat agar ibadah solat jangan sampai abai, jangan sampai tinggal. Karena solat itu adalah penentu. Manusia akhir zaman ko paling sering mengabaikan. Kini naramai di mana gini ko. Kini lah mulai itu. Ditampe-tampe. Ada kadai-kadai kopi yang kafe, kopi yang baru buka itu ramai itu. Di warung-warung di mana-mana. Jadi ibadah itu tidak perlu. Solat. Yang kedua, yaitunya puasa jangan sampai tinggal. Walaupun barik karajo, walaupun lembur, jangan sampai. Tidak bisa berjamaah yuk seorang karajuan. Tarawih itu boleh seorang, boleh. Lembui di rumah buku seorang. Kalau memang lembur wak, kalau memang itu hidup awak tergantung situ. Karena kehidupan awak memang seperti itu. Kan ada dojo tuh yang karajo malam ndak bisa indah. Itu tinggal, jangan sampai tinggal. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, hati-hati itu. Kalau puasa tinggal tanpa uzur, larangan-larangan syariat pada siang hari, ndak bisa dibayar itu, ndak bisa diganti. Lam yakdihi siyamud dari wa insamahu, walaupun dia puasa sepanjang masa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada katinggah jo puasa wak memang harus tinggal jo, ada syaratnya. Syaratnya karena larangan syariat. Nah, itu boleh itu. Larangan syariat. Contoh sudah tua, renta, lah tua bangka. Ndak tua saja, tua bangka. Kalau menyuak, lama deko nyuak tu. Ala kawalakang suuk tu. Ayah dingin lah buambui. Itulah tua bangka tu. Tapi kalau kancang sih suuk tambah 5 piriang loh. Itu tua biasa saja tu. Ndak tua bangka tu doh. Atau sakit harus konsumsi obat tarui. Atau ibu-ibu, halo, ledo ibu-ibu lai. Ibu-ibu yang melahirkan. Tapi tanyalah dulu, ibu kau malayan tiap bulan puasa atau enggak? Nyo ada tu, asa masuk Ramadan malah tui langsung. Masuk Ramadan matui langsung. Sabaleh nak tu sabaleh tahun dak puasa. Lumayan jo tu mah. Kalau tidak mungkin, itu boleh fidyah. Tidak mungkin puasa tu. Tapi kalau sanggup puasa, wa in tasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik. Fidyah. Kalau ada yang tua tadi itu fidyah. Tidak mungkin puasa do fidyah. Fidyah kan tahu ya Bu ya? Fidyah. Jadi puasa, jangan sampai tidak puasa. Kemudian termasuk amalan-amalan yang kita pelihara di bulan Ramadan, solat sunat tarawih. Yang mencatat tarawih sedih. Awak mau rayan saja tu. Solat sunat tarawih. Tarawih itu kadang-kadang banyak yang tinggal. Jangan sampai tinggal. Walaupun awak banyak kegiatan, jangan tinggal. Karena tarawih ini adalah hanya ada bulan Ramadan. Ibu ada tinggal puasa contohnya kan seminggu. Bulan Ramadan karena halangan atau karena apa? Besok di hari lain diganti. Di bulan-bulan yang lain. Malamnya ibu lagi tarawihan. Enggak kan? Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Jadi ibadah dengan ilmu. Man qama ma'al imam, siapa yang solat bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai, kutibalahu qiyamul lailah, dicatat baginya bagaikan dia solat
semalam suntuk. Semalam solat. Nah, itu kan hebatnya tarawih itu. Jadi tarawih jangan sampai tinggal. Kita laksanakan. Kemudian termasuk baca Al-Quran dan amalan-amal lainnya. Memberi pembukuan bagi yang puasa. Ibu-ibu ini sebenarnya banyak ladang pahala bagi ibu. Ibu puasa, dapat pahala puasa. Ibu menyiapkan pembukuan untuk yang puasa, ya suami, ya anak, ya cucu. Ibu mendapat pahala bagaikan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Atau kelebihan orang membagi pembukuan tu. Ini tagaan saya di bungku tu. Pembukuan gratis. Enggak 5 porsi, 10 gitu kan. Sian kamu ambil terserah. Pembukuan gratis 5.000 satu porsi. Itu dah gratis tu doh. Bu ya, siapkan. Atau diantan kamari. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang solat, apalagi ini kadang-kadang ada salah teknis. Azan maghrib. Azan maghrib itu azan untuk apa? Memanggil solat. Siap azan langsung kamai. Orang sedang bersasak-sasak baru. Atur saja. Jangan terlalu cepat. Kasih waktu. Ibadah tidak boleh dilalai-lalaikan. Dalam pelaksanaan ibadah tidak boleh tak kaja-kaja. Paham ya bu ya? Ibadah tidak boleh dilalaikan. Kalau lah masuk waktu berbuku azan. Agi jedah seketik dulu. Kapan perlu antara azan dan iqamah itu kasih jedah. Mungkin 5 menit atau 4 menit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, awak kan memanggil orang untuk solat. Oranglah kamari. Tahu-tahu tiba siku awak salam. Kan kacau tu. Jadi hati-hati. Apalagi kalau bapak-bapak kan udah tua, ibu-ibu. Kalau ndak, kalau ingin jual model itu, siapkan pembukuan siku. Siapkan pembukuan siku agak 100 porsi lah tu. Dosanya banyak. Siap minum langsung boleh ndak apa-apa. Siap tu baru siap solat baru awak beko lanjuan boleh itu. Tapi kalau awak berbuku di rumah masing-masing, ingat azan panggilan solat iya. Tapi orang datang solat kamari jadi masbuk sadoalahnya. Itu kan babayuh juo tu. Tu teknis lagi, teknis. Ibu ya, bapak ya. Baik, bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak baca Al-Quran. Terakhir, perbanyak baca Al-Quran. Membaca Al-Quran sering kita sampaikan di mimbar-mimbar di mana-mana. Contoh, sampai dalam masjid baca Al-Quran, solat sunnah, perbanyak ibadah-ibadah lainnya. Hari Jumat kadang-kadang kau tahu kejadian kau. Mic mengaji itu 5 atau 4 menit menjelang azan matian. Ndak usah duian. Kenapa? Jamaah awak tiba di dalam masjid solat sunnah, solat sunnatul masjid, solat sunnah wudu, solat sunnah, banyak solat sunnah. Bahkan kata Rasul, kalau ada engkau baca Quran, saudaramu sedang solat, lambean baca Quranmu. Baca Al-Quran tu ibadah tu. Ada saudara awak sedang solat, lambean baca Al-Quranmu. Jadi suara mic tu kadang-kadang kan 1 menit, kadang-kadang setengah menit menjelang azan baru matian. Ndak, jangan. Itu salah teknis itu. Bapak-bapak sampai di sini beliau solat. Maka 4 menit menjelang azan tu matian. Nan katibo-tibo saja tu. Nan kainda-inda saja tu. Balanci-lancian rumah masjid ndak katibo tu. Kenapa? Karena memang panggilan tu mana yang indah. Jadi oleh sebab itu, agar ibadah kita lebih afdol, maka kita pelaksanaan dengan ilmu. Baik Bapak Ibu, demikian saja dalam penyampaian nombor tadi. Kok kurang lama manihi, recik bawang dek kurang ngalui kirono picik dek kurang kuning, atau masakan talambiak mata, maafkan nombor tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita saling maaf memaafkan. Tasingguang deka naik, talantuang deka turun.
lebih kurang 15 minit. Wal afwa minkum. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah terima ibadah kita di Ramadan yang penuh berkah ini. Taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim. Dan mohon kepada Bapak Ibu, kita mari sama-sama solat bersama-sama, kita ikut dengan sebaik-baiknya agar ibadah kita lebih mahdoh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memperbaharui uduk silakan. Dan permintaan terakhir, mohon doanya Bapak Ibu, bulan yang penuh berkah ini, anak ambo yang nomor 2 dia sedang proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura di Mekah. Mohon doanya Bapak Ibu. Lai buliah minta doa Bu. Alhamdulillah. Tahun kapatang tu doa berkat Bapak Ibu juga itu. Anak saya yang pertama alhamdulillah sudah berada di Al-Azhar di Mesir. Jadi mudah-mudahan anak yang kedua ini Allah ijabah dan Allah kabulkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.